Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Semoga kita dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi ekonomi bab 4 yang berjudul Kekuatan Pasar Penawaran dan Permintaan. Tetapi sebelum itu, perkenalkan diri saya. Nama saya Juan Sihombing. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Saya di Prodi Manajemen Bisnis di kelas 1A. Oke. Materi kita kali ini adalah kekuatan pasar penawaran dan permintaan. Di sini dikatakan bahwa penawaran dan permintaan adalah dua kata yang paling sering digunakan para ekonom. Kemudian, penawaran dan permintaan adalah kekuatan yang membuat ekonomi pasar bekerja. Iya ya. Memang di dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami, yaitu di pasar, memang itu adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Ya, di mana di dalam pasar juga kita akan mengenal yang namanya tawar-menawar, kemudian harga, kemudian barang dan jasa. Itu ya. Kemudian di sini dikatakan ekonomi mikro modern adalah tentang penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar. Nah, dari permintaan dan penawaran ini akan ada suatu titik nanti di mana mereka berdua akan tepat pada seimbang ya, antara permintaan dan penawaran. Itulah yang dinamakan dengan keseimbangan pasar. Oke. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pasar. Pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual barang atau jasa tertentu. Istilah penawaran dan permintaan mengacu pada perilaku orang saat mereka berinteraksi satu sama lain di dalam pasar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pasar itu adalah sekelompok pembeli dan penjual barang dan jasa. Dan di dalam pasar ini kita akan bertemu dengan istilah permintaan dan penawaran. Kemudian siapa yang mengajukan permintaan? Kemudian siapa yang mengajukan penawaran? Oke, kita bahas sama-sama. Pembeli menentukan permintaan, kemudian penjual menentukan penawaran. Itu ya. Jadi kita pembeli yang menentukan apa yang barang yang kita minta. Jadi kita menentukan permintaan. Sedangkan penjual menyediakan barang dan jasa yang kita butuhkan. Mereka melakukan penawaran kepada kita, melakukan penawaran tentang barang. Itu ya. Jelas bahwa pembeli menentukan permintaan dan penjual menentukan penawaran. Oke, setelah itu kita bahas tentang jenis-jenis pasar. Secara umum, secara garis besar, pasar itu terbagi atas dua. Yaitu yang pertama pasar yang kompetitif. Yang kedua pasar kompetisi atau persaingan. Baik, kita bahas yang pertama, pasar kompetitif. Pasar kompetitif adalah pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual yang tidak dikendalikan oleh satu orang. Ini contohnya seperti pasar tradisional ya. Di situ banyak pembeli, kemudian banyak juga penjual. Tuh ya. Oke, lanjut pasar kompetisi. Nah, jadi pasar kompetisi ini juga terbagi atas dua, yaitu pasar kompetisi sempurna
dan pasar kompetisi tidak sempurna. Oke, yang pertama adalah pasar kompetisi sempurna. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, produk yang dijual itu sama. Ya. Kemudian, banyak pembeli dan penjual sehingga masing-masing tidak memiliki pengaruh terhadap harga. Kemudian pembeli dan penjual adalah penerima harga. Hampir sama ya sama pasar kompetitif. Cuman di sini produk yang dijual itu sama. Itu ya. Pembeli dan penjualnya sama-sama banyak, cuman produknya yang membedakan. Di pasar kompetisi ini produknya sama. Jadi mereka akan bersaing. Gitu ya. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna atau pasar lainnya. Nah, terus pasar persaingan tidak sempurna ini juga mempunyai bagian-bagian. Yang pertama adalah pasar monopoli. Nah, namanya juga udah monopoli. Mono berarti artinya satu ya. Dikatakan di sini hanya ada satu penjual dan penjual mengendalikan harga. Ya, ini contohnya adalah PLN ya, PLN. Di Indonesia hanya ada satu perusahaan PLN. Ya, saya cuma satu ya. Nah, jadi dia berhak mengendalikan harga. Mau dibuat tinggi, mau dibuat rendah, dia bebas. Dan kita juga sebagai pembeli, pengguna listrik, kita nggak bisa mengganggu-gugat, kita nggak bisa apa-apa. Ya kalau kita protes, maka kita juga yang akan kena gitu loh. Kalau kita protes kepada PLN, ya kita nggak nggak pakai lampu ya, kita gelap aja di rumah gitu. Kemudian yang kedua adalah pasar oligopoli. Di sini penjualnya tidak satu, cuman sedikit penjual. Kemudian tidak selalu persaingan yang agresif. Ya lebih dari satu penjualnya, jadi persaingannya nggak terlalu nampak, nggak terlalu agresif. Kemudian persaingan monopoli. Ciri-cirinya banyak penjual, kemudian produk yang sedikit berbeda. Yang ketiga, setiap penjual dapat menetapkan harga untuk produknya sendiri. Nah, di sini banyak penjual ya. Produk yang dijual juga agak hampir-hampir sama. Tuh. Kemudian mereka juga bebas menentukan harga untuk produk yang mereka jual. Kita sebagai pembeli hanya memilih saja kita beli di mana gitu. Oke, itulah tentang pasar. Kemudian kita membahas tentang permintaan. Apa itu permintaan? Nah, ini nih. Permintaan adalah jumlah dari barang yang pembelinya mau dan mampu untuk membeli. Maksudnya di sini adalah permintaan itu barang yang kita minta, barang yang kita butuhkan, barang yang kita beli, barang. Ya, itulah permintaan. Dan ada di sini hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ada hubungan terbalik antara harga dan kuantitas menuntut. Kenapa dikatakan terbalik? Karena setiap apabila harga itu naik, maka kuantitas barang yang diminta atau permintaan itu akan otomatis akan menurun ya. Memang kalau kita berpikir secara logika di kehidupan kita sehari-hari, apabila harga suatu barang itu meningkat gitu loh, maka otomatis konsumsi kita juga akan diporsir, akan dikurangi, akan lebih hemat gitu, akan menurun. Itulah hukum permintaan. Di sini juga ada jadwal
permintaan. Apa itu jadwal permintaan? Jadwal permintaan adalah meja yang menunjukkan hubungan antar harga dari yang baik dan kuantitas yang diminta. Jadi di sini ada hubungan antar harga yang baik itu dan kuantitas, maksudnya banyak barang yang kita minta. Jadi kita manusia pasti selalu mencari harga yang lebih baik, lebih rendah ya pastinya. Nggak mungkin lah kalau ada yang rendah kita akan memilih yang lebih tinggi harganya. Kalau sama kualitasnya. Oke. Nah, inilah dia. Dikatakan tadi setiap harga meningkat, maka permintaan kita menurun. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau harga menurun, pastinya permintaan kita akan meningkat. Berarti timbal balik antara harga dan kuantitas kita. Ini ada tabel di sini. Di saat harga 0 US dollar, maka kuantitas kita akan tinggi. Di sini sebanyak 12 unit. Nah, kemudian saat harga meningkat ke 0,50 US dollar, kuantitas yang kita beli akan menurun dari 12 menuju ke 10. Begitu juga dengan selanjutnya ke 1 US dollar, kemudian 1,50, 2 US dollar, kemudian 2,50 sampai 3 US dollar. Nah, di sini di saat titik 3 US dollar bahkan kita tidak membeli lagi, kuantitasnya sudah 0. Ya, semakin tinggi harga maka kuantitas yang kita minta akan semakin berkurang. Ya. Nah, di sini adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga pasar. Nah, yang tadi itu. Harga yang menentukan. Kemudian pendapatan konsumen. Ya, wajar sih kalau pendapatan kita mempengaruhi kepada permintaan kita. Semakin banyak pendapatan kita, ya pasti konsumsi kita juga akan semakin banyak, semakin mewah. Itu wajarnya manusia ya, karena kita tidak pernah kelebihan, selalu kekurangan. Kemudian harga barang terkait. Harga ya, lagi-lagi harga. Kemudian selera. Kemudian yang kelima adalah harapan, ekspektasi. Oke, lanjut kurva permintaan. Kurva permintaan adalah garis miring ke bawah. Garis miring ke bawah. Oke, dari atas ke bawah. Yang menghubungkan antara harga dengan kuantitas barang yang diminta. Itulah arti dari kurva permintaan. Nah, ini ada gambar kurvanya nih. Oke, kita lihat garis yang vertikal yang ke atas itu adalah harga es krim ya, es krim. Kemudian garis yang horizontal itu adalah jumlah barang, Q, kuantitas. Yang vertikal itu adalah harga, price. Oke, kita lihat di titik paling atas. Sambil kita lihat tabelnya ya. Nah, di sini 0 US dollar. Nah, kuantitasnya adalah 12. Oke, ada titik di atas ya. Kemudian saat harga harga menurun. Oke, harga menurun menjadi 2,50 US dollar. Maka kuantitas yang kita beli itu juga akan meningkat. Ya, dari 1 menjadi 2. Begitu juga selanjutnya. Sampai pada konsumsi yang
kuantitas yang ke-12. Itu akan semakin meningkat. Jika harganya semakin menurun, pasti kuantitasnya akan meningkat. Tuh. Oke. Itulah kurva permintaan. Nah, di sini akan muncul yang namanya ceteris paribus. Pernah dengar apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus adalah frasa Latin yang berarti semua variabel selain yang sedang dipelajari dianggap konstan. Konstan ya. Secara harfiah, ceteris paribus berarti hal-hal lain yang dianggap sama. Itulah pengertian dari ceteris paribus. Kemudian di sini dikatakan kurva permintaan miring ke bawah karena ceteris paribus ya. Harga yang lebih rendah menyiratkan jumlah yang lebih besar yang diminta. Oke. Harga yang lebih rendah menyiratkan jumlah yang lebih besar. Ya, itu yang harus kita garis bawahi ya. Harga turun, permintaan naik. Oke. Kemudian permintaan pasar. Permintaan pasar mengacu pada jumlah semua permintaan individu untuk barang dan atau jasa tertentu. Itulah permintaan pasar ya. Jumlah semua permintaan yang kita minta individu. Kemudian secara grafis, kurva permintaan individu dijumlahkan mendatar atau horizontal untuk mendapatkan kurva permintaan pasar. Itu ya. Oke. Di sini ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang tadi nih, harga pasar, kemudian pendapatan konsumen, harga barang terkait, selera, dan harapan. Di sini ada kurva tentang perubahan kuantitas yang diminta. Di sini bisa kita lihat ada kotak yang mengatakan bahwa pajak yang menaikkan harga rokok mengakibatkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Pajak. Oke, jadi kita harus ingat ya, apabila ada pajak, maka harga barang itu akan semakin meningkat, akan naik, karena ditambahkan dengan pajak. Oke ya. Oke, kita lihat garis vertikal itu katanya harga dari rokok per paket. Kemudian garis yang horizontal jumlah rokok per hari. Di saat harga 2 US dollar, maka banyak rokok yang dikonsumsi sebanyak 20 unit. Tapi setelah ada pajak, maka harga rokok itu meningkat. Nah, menjadi 4 US dollar yang ada panah ke atas itu ya. Meningkat. Kemudian karena harga itu meningkat, maka itu akan berakibat kepada kuantitas. Maka kuantitasnya otomatis akan menurun ya. Sesuai dengan hukum permintaan tadi, harga rokok meningkat menjadi 4 US dollar, maka kuantitas barang menurun dari 20 menjadi 12 unit. Oke. Itulah perubahan kuantitas yang diminta. Oke, perubahan kuantitas yang diminta versus perubahan permintaan. Oke, ubah tuntutan. Pergeseran ke para permintaan baik ke kiri maupun ke kanan. Ya, kurva permintaan itu bisa bergeser ke kiri apabila
permintaan kita berkurang, kemudian dapat bergeser ke kanan apabila permintaan kita meningkat. Dan itu kurva permintaan itu dapat bergeser ke kiri atau ke kanan itu disebabkan oleh perubahan harga. Perubahan penentu selain harga. Berarti harga tidak ikut ya. Oke, ada di sini nih kurva perubahan permintaan. Oke, kita lihat yang pertama garis biru D1 ya, D1. Bisa lihat ya. Itulah maksimal keseimbangan. Bukan keseimbangan ya. Titik, itulah titik tempuh. Maksudnya itulah normalnya permintaan kita. Kemudian apabila permintaan kita meningkat, maka kurva akan bergeser ke arah kanan. Itulah yang ada D2 ya, D2, tanda panah kuning itu. Itu menandakan bahwa permintaan kita meningkat. Sedangkan apabila permintaan kita menurun, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Itulah kita lihat D3 ya. Demand yang ketiga, permintaan ketiga. Yaitu panah yang warna merah, warna merah. Oke, itulah perubahan permintaan. Kemudian pendapatan konsumen. Ini juga berpengaruh. Pendapatan konsumen itu juga berpengaruh kepada permintaan. Nah, di sini dikatakan ketika pendapatan meningkat, permintaan akan barang normal akan meningkat. Ya, kalau barang normal ya. Ingat itu, barang normal. Ketika pendapatan meningkat, permintaan juga akan meningkat. Tetapi permintaannya kepada barang normal. Barang normal itu maksudnya barang-barang sehari-hari yang normal lah, biasa kita pakai. Tetapi di sisi lain, ketika pendapatan meningkat, permintaan akan barang inferior akan mengurang. Apa itu barang inferior? Di sini bahwa barang inferior itu adalah barang yang murah ya. Pastinya kalau pendapatan kita udah besar, udah gede, kita membeli barang juga pastinya akan lebih, kualitasnya itu lebih tinggi, harganya itu lebih mahal. Jadi barang yang murah itu akan berkurang, akan kita tinggalkan. Oke, di sini ada kurvanya juga nih. Pendapatan konsumen biasa bagus. Wow. Oke, kita lihat yang pertama adalah D1. Itulah permintaan yang pertama. Dan setelah peningkatan pendapatan, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Berarti maksudnya kalau ke kanan tadi meningkat ya. Berarti permintaannya meningkat. Oke. Ingat lagi ya, di garis bawahi, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka permintaan terhadap barang normal juga akan meningkat. Oke. Tadi kita bahas tentang pendapatan konsumen, tentang barang normal. Sekarang barang inferior. Oke, kita lihat lagi D1, demand yang pertama, permintaan yang pertama. Setelah peningkatan pendapatan, kurva permintaan bergeser ke kiri. Tanda panah yang merah ya. Yang D2, ya garis D2. Berarti
Kalau pendapatan bertambah, maka permintaan akan barang inferior juga akan menurun. Beda dengan barang normal. Tadi barang normal itu meningkat, tapi kalau barang inferior itu menurun. Itulah barang normal dan inferior. Kemudian ada harga barang terkait substitusi dan komplementer. Ketika penurunan harga satu barang mengurangi permintaan barang lain, kedua barang itu disebut substitusi. Yang kedua, ketika penurunan harga suatu barang meningkat permintaan barang lain, kedua barang itu disebut komplementer. Oke, substitusi dan komplementer. Substitusi di sini artinya adalah barang pengganti. Ya, barang pengganti. Contohnya nih, kita buatlah contohnya seperti antara beras dan roti. Di saat harga beras meningkat ya, berarti lebih akan mahal, maka kita akan mutasi, berpindah, mengganti beras itu menjadi roti. Itulah barang substitusi, mengganti. Karena kita tidak mampu membeli yang satu, maka kita akan menggantinya kepada yang lain. Sedangkan komplementer adalah barang pelengkap yang melengkapi, ya. Contohnya antara baju dan celana. Ya, baju dan celana saling melengkapi. Dikatakan di sini ketika penurunan harga satu barang meningkat permintaan barang lain. Ya. Ketika harga baju meningkat menurun, maka harga celana akan meningkat. Berarti mereka saling melengkapi. Itu ya. Oke, di sini ada perubahan kuantitas yang diminta versus perubahan permintaan. Ada dua tabelnya di sini. Tabel yang pertama variabel yang mempengaruhi kuantitas yang diminta, sedangkan tabel yang kedua sebuah perubahan dari variabel ini. Oke, di sini harga, ya. Harga yang mempengaruhi kuantitas yang diminta. Apa yang disebabkan jika harga ini menurun atau meningkat? Maka akan berpengaruh kepada kurva permintaan. Kalau harga meningkat, maka akan bergeser ke kanan. Kalau harga menurun, maka kurva akan bergeser ke kiri. Itu juga yang selanjutnya penghasilan, kemudian harga terkait, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Itu semua akan berpengaruh pada kurva permintaannya. Oke, itulah permintaan. Sekarang kita membahas tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah barang bahwa penjual mau dan mampu menjual. Jadi penawaran ini tokohnya adalah penjual, ya. Mereka yang menawarkan barang atau jasa kepada pembeli. Oke. Itulah penawaran. Di sini juga ada hukum penawaran yang menyatakan bahwa hubungan langsung atau positif di antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Kalau tadi permintaan timbal balik antara harga dan kuantitas. Kalau ini penawaran sejajar, ya, positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Contohnya, maksudnya, ya, bukan contohnya. Maksud dari hukum penawaran ini, apabila harga meningkat, maka penawaran juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika harga menurun, maka penawaran juga akan menurun.
Begitu ya penjual, kalau harga meningkat mereka akan lebih banyak menjual barang, akan lebih baik menawarkan barang. Tapi kalau harganya turun, ya ngapain dijual gitu. Semua orang itu membutuhkan keuntungan. Tuh. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama harga pasar. Kemudian harga masukan, maksudnya harga dari luar, harga yang masuk kepada kita. Kemudian teknologi, harapan dan jumlah produsen. Oke. Itulah faktor yang mempengaruhi penawaran. Sini juga ada jadwal penawaran. Jadwal penawaran adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga baik dan jumlah yang ditawarkan. Hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Ingat ya, di garis bawah ya, antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Oke, di sini ada tabel juga tentang jadwal penawaran. Di saat harga es krim 0 US dollar, kuantitas juga akan 0. Ya, berarti sejajar dia. Kalau rendah, harganya penawaran juga rendah. Kemudian saat harga meningkat menjadi 0,50, kuantitas juga masih 0. Belum bisa ya. Kalau harga masih di bawah 1, itu belum bisa menghasilkan. Akan rugi nantinya. Kemudian di saat harga meningkat lagi menjadi 1 US dollar, maka kuantitas akan meningkat menjadi 1. Begitu juga dengan seterusnya. Di saat harga meningkat, maka penawaran juga akan meningkat. Tapi di saat harga itu menurun, penawaran juga akan menurun. Oke. Kemudian kurva penawaran. Kurva penawaran adalah garis miring ke atas. Kalau permintaan tadi ke bawah. Kalau ini ke atas. Yang menghubungkan harga dengan kuantitas yang ditawarkan. Oke lah, berarti antara permintaan dan penawaran itu timbal balik ya. Tadi permintaan ke atas. Ke bawah. Tapi kalau penawaran ke atas. Nah, ini ada kurvanya. Oke, ingat lagi bahwa garis vertikal itu harga dan garis horizontal itu adalah jumlah barang. Kita lihat sambil tabel yang di samping. Saat harga 0, kuantitas juga 0. Oke. Kemudian di saat harga 1 US dollar, kuantitas bertambah menjadi 1. Oke, begitu juga selanjutnya sampai pada harga yang 3 US dollar, kuantitas mencapai 5 unit. Semakin meningkat ya. Jadi kurvanya akan ke atas terus. Oke. Kemudian penawaran pasar. Penawaran pasar mengacu pada jumlah semua persediaan individu untuk semua penjual barang atau jasa tertentu. Persediaan barang, ya. Oke. Secara grafis, kurva penawaran individu dijumlahkan mendatar untuk mendapatkan kurva penawaran pasar. Oke, itulah penawaran pasar. Kemudian perubahan kuantitas yang disediakan versus perubahan penawaran. Perubahan kuantitas yang disediakan yaitu pergerakan sepanjang kurva penawaran. Ini juga berpengaruh pada kurva penawaran ya. Perubahan kuantitas. Jadi kalau permintaan tadi, hal yang mempengaruhi adalah harga. Kalau penawaran adalah kuantitas.
kuantitas yang menyebabkan pergeseran pada kurvanya. Oke. Nah, di sini ada kurvanya nih, perubahan kuantitas yang disediakan. Kita lihat titik A. Itu berada pada harga 1 US dollar dan kuantitas sebanyak 1. Nah, kita lihat kotaknya yang samping. Dikatakan bahwa kenaikan harga es krim menghasilkan gerakan sepanjang kurva penawaran. Kemudian kita lihat lagi panah yang ke atas yang menunjukkan harga itu. Harga meningkat menjadi 3 US dollar. Nah, di saat harga menjadi 3 US dollar ini akan juga berpengaruh kepada kuantitas, di mana kuantitas akan bertambah menjadi 5 unit. Oke, itulah kurva perubahan kuantitas yang disediakan. Kemudian antara perubahan kuantitas yang disediakan dengan perubahan penawaran. Perubahan penawaran adalah pergeseran kurva penawaran baik ke kiri atau ke kanan. Ini disebabkan oleh perubahan determinan selain harga. Kalau permintaan tadi harga, tapi kalau penawaran itu di luar harga, selain harga ya. Oke, ada di sini perubahan penawaran. Oke, boleh kita lihat ada garis yang di tengah S1, supply yang pertama. Kemudian kita lihat S2, supply yang kedua. Di situ terjadi peningkatan penawaran. Kemudian S3 itu penurunan penawaran. Ya. Dia bergerak ke kiri. Kalau peningkatan penawaran dia bergeser ke kanan. Oke, itulah kurvanya ya, kurva perubahan penawaran. Kemudian di sini ada perubahan kuantitas yang disediakan versus perubahan penawaran. Ada tabel di sini, yang tabel yang pertama variabel yang mempengaruhi kuantitas yang disediakan. Kemudian tabel yang kedua adalah perubahan variabel. Oke, kita lihat tabel yang pertama. Variabel yang mempengaruhi kuantitas yang disediakan. Yang pertama itu harga. Ya. Oke. Jika apa yang terjadi apabila harga ini berubah? Baik itu meningkat maupun menurun, kita bisa lihat bahwa terjadi pergerakan sepanjang kurva penawaran. Begitu juga dengan yang lain, harga masukan, kemudian teknologi, harapan, dan jumlah penjual. Itu akan menyebabkan pergeseran pada kurva penawaran. Oke, di sini penawaran dan permintaan bersama. Apabila penawaran dan permintaan itu bertemu, gitu loh, iya, digabungkan, maka akan terbentuk sebuah harga keseimbangan atau yang bisa disebut equilibrium ya, harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Pada grafik itu adalah harga di mana kurva penawaran dan permintaan berpotongan. Oke, berpotongan. Berarti ada suatu titik di mana harga mereka itu sama antara permintaan dan penawaran. Ada suatu titik nanti itu mereka bertemu ya, berpotongan. Kemudian kuantitas keseimbangan, di mana jumlah yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Pada grafik itu, kuantitas di mana kurva penawaran dan permintaan berpotongan. Oke, berarti bukan cuma harga ya yang sama, yang bertemu, tapi juga kuantitasnya.
Oke, jadi mereka akan berjumpa ya, bertemu, saling berpotongan di suatu titik. Nah, ini ada contohnya nih. Jadwal permintaan dan jadwal penawaran. Oke. Kita lihat jadwal permintaan. Ada di apa ya? Ditandai di situ dengan tanda merah. Di saat harga 2 US dollar dan kuantitasnya adalah 7 unit. Dan juga di jadwal penawaran juga ada pada harga 2 US dollar dan pada 7 unit. Jadi mereka sama ya, antara harganya sama, kuantitasnya juga sama. Oke. Nah, ini nih ada kurvanya, kurva keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Kita lihat kurva permintaan, ya, kurva permintaan dan kurva penawaran. Garis biru itu yang saling berpotongan. Di situ ada titik, di mana titik itu berada pada harga sebesar 2 US dollar dan kuantitasnya sebanyak 7 unit. Berarti sama ya, bertemu orang itu, antara permintaan dan penawaran besarnya sama. Oke. Di sini ada dikatakan kelebihan penawaran. Oke, kelebihan penawaran. Di sini kita lihat dulu yang pertama, pada harga sebanyak 2 US dollar dan kuantitasnya sebanyak 7 unit. Oke, kita lihat di situ dulu. Itu adalah titik keseimbangan pasar. Tetapi di saat harga meningkat menjadi 2,50 US dollar, penawaran berkurang, bukan bertambah ya. Ada garis ke bawah nih, penawarannya itu berkurang, tidak ada yang membeli gitu loh. Sedangkan yang barang yang kita tawarkan itu tetap tinggi, tetap bertambah mengikuti bertambahnya harga, yaitu menjadi 10 unit. Tetapi yang kita minta itu hanya 4 unit. Jadi di sini ada kelebihan penawarannya. Oke, berarti lebihnya 6 unit. Oke. Itulah kurva kelebihan penawaran. Kenapa penawaran itu bisa lebih atau kelebihan? Di sini dikatakan ketika harganya di atas harga keseimbangan, jumlah yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Oke. Lebih ya. Misalnya yang kita minta itu hanya 4 unit. Tetapi yang ditawarkan, barang yang ditawarkan itu sebanyak 10 unit, berarti lebih ya. Penawarannya itu melebihi dari barang yang kita minta. Kemudian penawaran akan menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan sehingga bergerak menuju keseimbangan. Nah, karena tadi penawarannya kelebihan, jadi penjual itu akan melakukan sebuah kebijakan di mana mereka akan menurunkan harga lagi ya, diturunkan lagi harganya agar permintaannya juga akan semakin meningkat agar tidak rugi nantinya ya. Oke. Di sini ada juga kurva
kelebihan permintaan. Ternyata bukan juga penawaran yang ada ya. Oke, kita lihat di saat harga 2 US dollar. Oke, di situ kuantitasnya sebanyak 9 unit. Tapi ketika harga diturunkan dari harga keseimbangan, maka ada 2 garis ke bawah nih. Ada yang ke-13, ada yang ke-4. Apa maksudnya? Oke, kita bahas sama-sama. Itu artinya adalah kekurangan kelebihan permintaan. Ya, itu artinya kelebihan permintaan. Ketika harganya di bawah harga keseimbangan, jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Ada kelebihan permintaan atau kekurangan. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka penjual akan menaikkan harga karena terlalu banyak pembeli yang mengejar terlalu sedikit barang, sehingga bergerak menuju keseimbangan. Jadi harganya dinaikkan. Tadi kalau penawaran harganya diturunkan. Oke. Ada 3 langkah untuk menganalisis perubahan equilibrium. Yang pertama, putuskan apakah peristiwa tersebut menggeser kurva penawaran atau permintaan, ataupun keduanya. Yang kedua, tentukan apakah kurva bergeser ke kiri atau ke kanan, apakah bertambah ataupun berkurang. Kemudian periksa bagaimana pergeseran mempengaruhi harga dan kuantitas equilibrium. Oke, itulah 3 cara untuk menganalisis perubahan equilibrium. Oke, di sini ada pergeseran dalam kurva versus pergerakan sepanjang kurva. Pergeseran kurva penawaran disebut perubahan penawaran. Kemudian pergerakan sepanjang kurva penawaran tetap disebut perubahan kuantitas yang ditawarkan. Yang ketiga, pergeseran kurva permintaan disebut perubahan permintaan. Sedangkan pergerakan sepanjang kurva disebut sebagai perubahan jumlah yang diminta. Nah, di sini dikatakan apa yang terjadi dengan harga dan kuantitas ketika pergeseran penawaran atau permintaan. Jika tidak ada perubahan, maka harga akan sama. Kemudian permintaan, penawaran akan kuantitas akan sama. Kemudian peningkatan dalam pasokan, harga akan menurun. Kemudian kuantitas akan meningkat. Di saat penurunan penawaran, maka harga akan naik dan kuantitas turun. Begitu dengan selanjutnya. Oke, itulah materi yang dapat saya jelaskan tentang kekuatan pasar, permintaan dan penawaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas dan ada yang salah, tolong dimaafkan. Salam dari saya ucapkan terima kasih.